Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Selamat bergabung dan berjumpa kembali di ibadah online GPDI Jemaat Betani. Saya yakin dan percaya dimanapun saat ini kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama sembah Tuhan pada saat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara membawakan setiap lagu pujian kita dengan penuh, dengan rasa hormat kita kepada Tuhan, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang layak kita sembah dan Allah yang layak kita tinggikan. Mari sama-sama naikkan pujian kita, katakan, Roh-Mu yang hidup Tuhan, penuhi kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari naikkan pagi pujian ini. Oh, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. oh ku buka Ku hati buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. ku buka hati Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. oh haleluya. Di altarmu kami menyembahmu Yesus. Oh, pujilah Oh, nama Tuhan. Terima Oh, kasih ya Allah. Hadirat-Mu Tuhan Haleluya. memenuhi kami. Yesus. Hadirat
Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bertemu kembali pada pagi hari ini Minggu dalam nuansa ibadah. Kita bersyukur minggu lalu kita bertemu, minggu ini kita kembali bertemu dalam nuansa ibadah. Saya percaya Bapak Ibu telah mempersiapkan diri untuk dalam kebersamaan kita, walaupun dipisah tempat, Bapak Ibu ada di rumah atau dimanapun berada, mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan dalam nuansa ibadah. Dan saya berdoa kiranya kita semua diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan tiba gilirannya kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita sudah dengar pujian tadi, kiranya itu memberkati Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mau umumkan bahwa ibadah di gedung, ibadah offline sudah berlangsung beberapa waktu. Hadirlah bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan hadir, jangan lupa dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan mari dengarkan firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yosua dalam Injil, di dalam perjanjian lama. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dalam Yosua pasal pertama. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padan gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar dan di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami mengaminkan bahwa firman Tuhan ini dahsyat dan luar biasa. Kami sungguh-sungguh rindu diberkati. Oleh sebab itu berkatilah firman-Mu Bapak Ibu. Berkatilah firman-Mu kepada kami semua, Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada. Dan juga berkati hamba-Mu, sebab hanya dengan berkat dan pengurapan yang daripada Tuhan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita bertemu dalam nuansa ibadah. Kita sudah dengar firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan mengenai Yosua. Yosua adalah abdi Musa, dari sejak muda menyertai Musa dalam memimpin bangsa ini menuju ke tanah perjanjian. Ya. Peneguhan daripada Yosua untuk menjadi pemimpin. Dari sejak muda dia mengikuti Musa. Dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana gaya dan cara daripada
Musa memimpin bangsa Israel, dan bagaimana karakter serta kedekatan daripada Musa kepada Bapa di surga. Semua dia lihat, ini kiranya membentuk dia sebagai seorang pemimpin. Di samping dia diteguhkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan menggantikan Musa, dia juga dibentuk melalui meliu dan pengalaman-pengalaman dari sejak muda menjadi abdi Musa, mulai keluar dari negeri Mesir sampai ke dataran tinggi Moab. Ya, peneguhan daripada Joshua menggantikan Musa pun atas perintah Tuhan. Sebab kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-27. Saya akan baca di sana, dikatakan demikian di ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Joshua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Singkat cerita, bahwa Allah juga yang memberikan amanah kepada Musa untuk mengambil Joshua, meletakkan tangannya, menjadi pemimpin menggantikan kepemimpinan daripada Musa. Oleh sebab itu, di dalam Ulangan yang terakhir, pasal terakhir sebelum kita masuk ke kitab Joshua, dalam Ulangan pasal 34 ayat 9 di sana dikatakan, dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sepertinya legitimasi daripada Joshua menggantikan kepemimpinan Musa tidak perlu diragukan lagi. Ya, ada peneguhan yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa untuk diteguhkan Joshua menggantikan kepemimpinan daripada Musa. Bahkan pada saat peneguhan, firman Tuhan kita baca, sebagian daripada roh kewibawaan Musa berpindah menjadi roh dan kewibawaan daripada Joshua dalam melanjutkan estafet kepemimpinan Musa. Bahkan ketika Musa sudah mati, Allah langsung perintahkan kepada Joshua, pimpin bangsa ini, kamulah yang akan memimpin bangsa ini untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Tuhan dengan secara detail menyebutkan bahwa Allah akan menggenapi janjinya kepada nenek moyang daripada bangsa ini, yaitu kepada Abraham, untuk memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa ini untuk mereka miliki. Bahkan lebih detail lagi, setiap tanah, setiap telapak yang kamu injakkan itu akan menjadi bagianmu. Luar biasa, bukan? Bahkan Tuhan katakan, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau, dan tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan di hadapanmu seumur hidupmu. Oh, luar biasa. Rasanya semua yang Tuhan berikan telah diperlengkapkan kepada Joshua. Kalau diibaratkan dengan seorang prajurit untuk pergi berperang, maka kepada Joshua telah diberikan baju jirah perang, telah diberikan tameng, telah diberikan ketopang keselamatan untuk menopang dan menjaga kepalanya, dan telah diberikan pedang untuk siap berperang. Semuanya sudah lengkap diberikan kepada Joshua. Sekarang tinggal bagian Joshua. Itu sebabnya firman Tuhan di ayat ke-6 katakan gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dari ayat 6, 7 dan 9 sampai 3 kali. Ini merupakan bagian daripada Joshua. Bagian dari Allah sudah cukup, semua sudah diberikan. Bahkan Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa penyertaan Tuhan. Tetapi rupanya ada bagian dari diri Joshua yang dia harus lakukan. Bagian dia, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, di ayat 6. Dan ayat 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu 2 kali. Dan ayat 9, yang ketiga kali dengan wujud pertanyaan, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Menarik untuk kita perhatikan firman Tuhan ini yang kita baca dari ayat pertama sampai ayat ke-9, yaitu di ayat 8. Ketika Tuhan
menghendaki supaya Yosua mempersiapkan dirinya, karena hati daripada Yosua harus tuh Yosua yang siapkan. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, itu adalah pribadi, hidup, bagian daripada tugas, bagian daripada Yosua, seperti yang Tuhan perintahkan. Saya katakan tadi menarik, ketika kedua kali didorong supaya Yosua kuatkan dan teguhkan hati, sampai 2 kali di ayat 6 dan ayat 7. Sebelum ketiga kalinya terseliplah firman Tuhan di ayat 8. Di sana dikatakan gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Ini menarik untuk kita simak. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema sehati dan sepikir. Garis bawahi, sehati dan sepikir. Ketika Yosua diingatkan untuk jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini tentu dengan mulutnya, artinya apa yang tertulis menjadi firman Tuhan diucapkan. Nah, ingat firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, setiap perkataan itu adalah keluar dari hati kita. Ya, Matius pasal 12 ayat 34, karena apa yang diucapkan itu keluar dari dalam hati. Kemudian ayat 37 di sana dikatakan, apa yang kamu ucapkan, ya, dengan lebih baik kita baca supaya jangan salah, ya. Sebab menurut ucapanmu, firman Tuhan katakan, sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Jadi ketika kepada Yosua diperintahkan jangan lupa memperkatakan, artinya dia mengaminkan setiap perkataan firman Tuhan. Dan apa yang keluar dan menjadi ucapan kita itu sebenarnya keluar dari hati kita. Jadi ketika kita mengaminkan firman Tuhan, iman kita mengaminkan dan mengakui perkataan Tuhan. Ya. Coba kita ingat pada waktu Yesus dicobai oleh iblis di atas bukit pencobaan. Yesus katakan ada tertulis sampai 3 kali. Apa yang ada tertulis itu firman Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis semua. Artinya apa? Yesus juga dengan perkataan dia yang keluar dari bibir mulutnya mengaminkan apa yang Allah katakan. Artinya Yesus sudah sehati dengan Allah. Kemudian yang kedua, renungkan. Renungkan, bahasa merenungkan dalam bahasa Ibrani itu artinya mengunyah. Kita bayangkan seekor sapi ketika dia duduk santai sambil dia makan rumput. Setelah dia makan, dia mengunyah perlahan-lahan rumput itu dengan matanya sedikit-sedikit, agak sedikit tertutup, meram bahasa Jawanya, seperti dia mulai agak ngantuk-ngantuk tidur, tapi sambil dia mengunyah rumput itu. Artinya dia perlahan-lahan dia makan itu menjadi masuk dalam perut dia. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, artinya kita mengunyah firman Tuhan. Pikiran Tuhan melalui firman-Nya. Kita perlahan-lahan kita makan, kita kunyah, kita telan menjadi darah daging kita. Artinya ketika kita mengucapkan apa yang Tuhan katakan, kita akan sepikir dengan apa yang Tuhan pikirkan. When you say what God said, you will sing what God sing. Artinya kita menjadi sehati dan sepikir. Merenungkan itu dahsyat, Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Kita tahu bahwa Maria adalah seorang perawan. Ketika malaikat datang kepada dia, bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Malaikat itu berbicara kepada dia, dia aminkan, dia yakin perkataan daripada firman Tuhan. Sebab ketika dia katakan, bagaimana hal itu bisa terjadi karena aku masih seorang perawan, gadis, belum bersuami. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 di sana dikatakan, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kita bacakan begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya tidak ada satu perkataan Tuhan pun yang kosong dengan kekuasaan.
Dia dengar firman Tuhan itu, dia renungkan. Kedua kali, pada waktu dia pergi mengunjungi Elizabeth sanaknya, dia sampai di rumah Elizabeth ketika dia katakan shalom. Maka Elizabeth katakan, wahai siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Sebab ketika engkau berkata shalom, maka bayi di dalam rahimku melonjak kegirangan. Kedua kali dia dengar, dia renungkan. Ketiga kali, waktu para gembala datang melihat anak itu, tentunya para gembala menceritakan bagaimana mereka berjumpa dengan malaikat dari surga yang memuliakan Tuhan. Dia ceritakan itu semua kepada Maria. Maka di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 19 di sana dikatakan, Lukas pasal 2 ayat 19 disanakan, tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tahukah Bapak Ibu berapa lama Maria merenungkan perkataan-perkataan Tuhan? Cukup lama, 30 tahun dia renungkan, dia kunyah menjadi darah daging dia. Dan tiba setelah 30 tahun pada waktu Yesus bersama ibunya Maria mengunjungi pesta pernikahan di Kana. Firman Tuhan katakan, ya, ibu Yesus yang turut dalam pesta itu berkata kepada semua pelayan, apapun yang dikatakannya, turuti saja. Sebab sebelumnya memang Yesus katakan mereka kehabisan anggur. Tetapi Yesus katakan, mau apa engkau dengan aku ibu? Waktuku belum tiba. Tetapi karena Maria telah merenungkan firman Tuhan selama 30 tahun. Dia renungkan, siapakah aku sampai ibu Tuhanku? Dia katakan, anakku ini Tuhan. Anakku ini adalah anak yang luar biasa. Dia dilahirkan di rahim saya oleh Roh Kudus. Maka dia katakan kepada para pelayan, apa yang dikatakan, turuti saja. Wow, kita lihat. Pada waktu Yesus katakan, isi buyung-buyung itu dengan air. Setelah diisi, dicedok oleh para pelayan dan dibawa kepada pemimpin pesta. Maka air yang ada di dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. Bukankah karena ada satu pribadi yang merenungkan firman Tuhan 30 tahun, dialah menjadi pemicu terjadinya mujizat pertama, dahsyat, luar biasa, merenungkan firman Tuhan. Tadi saya katakan, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, dan ketika kita merenungkannya, when you say what God said, you will sing what God sing. Engkau menjadi sehati, sepikir dengan Tuhan. Saya kasih contoh yang lain. Di dalam Markus pasal yang ke-5, kita akan lihat Markus pasal 5. Ya. Ada satu peristiwa, saya akan baca Markus pasal 5 mulai ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah itu, dan di sana dilihatlahnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah itu ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir di situ sangat takjub. Peristiwa ini, ada seorang kepala rumah ibadat namanya Zairus. Ketika anaknya sakit keras,
Dia mendengar Yesus datang ke satu kota yang berdekatan dengan tempat tinggal dia, nggak begitu jauh. Dia pergi ke sana, dia bermohon supaya Yesus berkenan hadir untuk menjamah anaknya supaya sembuh. Ternyata sementara dia bermohon demikian, sementara berjalan, rupanya ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Peristiwa itu terjadi benar. Dan pada waktu Yesus jumbai jubahnya dijamah oleh wanita ini, dia rasa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya dan dia berkata, siapakah yang menjamah aku? Singkat cerita, terjadilah dialog yang cukup memakan waktu. Dan sementara dia berdialog siap untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Jairus, tibalah orang-orang dari rumah Jairus yang memberitahukan kepada Jairus, tidak usah lagi menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Artinya ketika Jairus meninggalkan rumah anaknya dalam kondisi kritis, berangkat untuk ketemu Yesus dan meminta supaya Yesus berkenan hadir di rumahnya untuk menjamah dan menyembuhkan anaknya, ternyata sebelum Yesus sampai, kondisi anak ini sudah sampai pada titik klimaknya. Di sana dikatakan, dilaporkan oleh orang-orang dari keluarga rumah Jairus yang mengatakan, anakmu sudah mati, apa gunanya lagi engkau menyusahkan guru. Ini kabar pantas dan layak disampaikan oleh keluarga kepala rumah ibadah itu. Ya, karena mereka harus sampaikan kondisi terakhir daripada kondisi keadaan rumah, dan mereka melihat anak itu sudah mati. Nah, ketika mendengarkan itu, saya mau katakan, dalam kita mencapai janji Tuhan, Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan memberikan sesuatu janji. Dalam perjalanan untuk meraih janji itu, sama seperti bangsa Israel, dalam perjalanan meraih janji untuk mendapatkan tanah perjanjian itu menjadi milik mereka, ada banyak hal yang mereka lihat, mereka dengar, dan itu akan mempengaruhi hati mereka. Buktinya, orang-orang yang disuruh oleh Musa untuk mengintai negeri perjanjian, 12 orang, 10 orang mengatakan kita tidak mampu untuk masuk dan merebut tanah perjanjian itu karena di sana ada bangsa enak yang tinggi besar. Mereka melihat keadaan bangsa enak tinggi besar, mereka rasanya walaupun sudah Tuhan janjikan itu untuk kalian, tapi mereka melihat bangsa enak begitu besar, itu mempengaruhi pola pikiran mereka, hati mereka bisa berubah. Di sini dilihat. Nah, Jairus ketika mendengar itu, pastilah hatinya merasa, waduh, gimana ya? Sudah terlambat. Yesus terlambat hadir. Anakku sudah mati. Demikian berita yang aku dengar. Tetapi Yesus berkata begini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Ini perkataan yang diterima oleh Jairus. Jangan takut, percaya saja. Nah, mungkin dalam perjalanan selanjutnya, hati dan pikiran Jairus, komat kami mengatakan, jangan takut, aku tidak takut, aku percaya saja, aku tidak takut, aku percaya. Ketika dia mengucapkan dan dia merenungkan, aku percaya saja, dia menjadi sehati dan sepikir dengan Tuhan Yesus. Dan benar, ketika tiba di rumah kepala rumah ibadah, dilihat orang-orang sudah ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring karena kondisi bahwa anak itu sudah mati. Tetapi Yesus katakan, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ya, tetapi mereka mentertawakan dia. Akhirnya Yesus bersama kedua orang tuanya masuk ke kamar anak itu dengan 3, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Masuk ke dalam dan dia lihat anak itu, dan Yesus dikatakan, lalu dipegang tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan kita lihat akhir endingnya, anak itu bangun, anak itu hidup, anak itu sudah berumur 12 tahun, dan semua orang yang melihat takjub. Mungkin Bapak Ibu dengan saya, siapa tahu masuk dalam kelompok daripada murid-murid Tuhan Yesus. Ada banyak murid Tuhan Yesus, tapi cuma 3 yang dibawa masuk ke dalam kamarnya, karena Tuhan mau yang ada sehati dan sepikir. Atau mungkin juga
Bapak Ibu dan saya mungkin ada dalam kelompok orang-orang yang ribut, menangis melihat hal-hal itu. Karena apa? Mencemooh dan mentertawakan ketika Yesus katakan anak itu tidak mati tetapi tertidur. Ini adalah orang yang tidak percaya, tidak sehati dan sepikir. Ingat firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal pertama, saya bacakan begini. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik, ya, orang berdosa dan pencemooh itu kelompok orang yang tidak percaya, tidak sehati dan sepikir. Jairus, dia dengar firman Tuhan, jangan takut, percaya saja. Mungkin hatinya, walaupun tidak keluar dengan suara, hatinya mulai, dia berkata, jangan takut, percaya saja. Dia perkatakan itu, walaupun tidak dengan suara yang keluar. Dan kita lihat, akhirnya sampai di rumah, mujizat terjadi. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita mau sehati dan sepikir dengan Tuhan, kita akan meraih mujizat demi mujizat. Seperti firman Tuhan katakan dalam kembali kitab Yosua tadi kita baca, ya. Dengan demikian firman Tuhan katakan dalam Yosua dalam ayat yang ke-8. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Anda mau berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidupmu sampai akhir perjalanan hidupmu? Mari, bahagianmu adalah sehati, sepikir dengan Tuhan. Bagaimana melakukannya? Perkatakan, aminkan firman Tuhan, renungkan itu, kunyah itu, supaya menjadi darah dagingmu. Ketika kita sehati, sepikir dengan Tuhan, dahsyatnya luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat Jairus anaknya sembuh. Kita melihat bagaimana merenungkan firman Tuhan. Yang kata Tuhan Yesus, belum waktunya. Tetapi karena ada satu orang Maria yang merenungkan firman Tuhan selama 30 tahun, dia menjadi pemicu mujizat pertama terjadi di tanah Kanaan. Luar biasa Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sekarang tinggal Anda dan saya. Anda mau menjadi Yosua akhir zaman? Atau mau menjadi seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang dibawa oleh Yesus untuk melihat mujizat itu terjadi? Apabila Anda mau, Anda tentu harus kuatkan dan teguhkan hatimu dengan melalui cara apa? Yaitu sehati dan sepikir. Perkatakan firman Tuhan, aminkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kunyah firman Tuhan itu, sehingga Anda menjadi sehati, sepikir dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kita akhiri dan kita sama-sama berdoa. Saya berharap Bapak Ibu diberkati. Kita mau belajar sehati dan sepikir supaya kita meraih janji-janji Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, kita pasti dapat meraihnya kalau kita sehati sepikir dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah. Kami rindu menjadi orang-orang yang berhasil. Supaya kami berhasil, mari Tuhan tolong kami. Supaya kami memperkatakan firman Tuhan. Kami renungkan, kami kunyah menjadi darah daging bagi kehidupan kami, sehingga kami fokus sehati dan sepikir dengan Tuhan. Dan janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkati semua para pendengar dimanapun berada. Kiranya berkat Tuhan memimpin perjalanan hidup kami untuk berhasil sampai langkah terakhir hidup kami di atas muka bumi. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, terimalah anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali pada minggu akan datang. Ingat, sehati sepikir dengan Tuhan. Amin.